Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen Ibu Dinya Rizky Zebua MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Ini merupakan salah satu tugas akhir semester saya, yaitu seminar proposal yang berjudul Persepsi Mahasiswa Jurusan Teknik Biologi tentang Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Biologi Umum di IAIN Kerinci. Baiklah, langsung saja. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam konteks Indonesia, pendidikan juga dianggap suatu hal yang sangat penting dan bernilai. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga saat ini, pemerintah Indonesia selalu memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan. Pemerintah terus melakukan perbaikan dengan cara melakukan perubahan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik, serta menunaikan beban moral pemerintahan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan. Yang pertama, kurangnya perkembangan dalam penerapan Merdeka Belajar. Yang kedua, kurangnya persepsi mahasiswa dalam penerapan Merdeka Belajar. Yang ketiga, terbatasnya model pembelajaran. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa teknik biologi tentang Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum di IAIN Kerinci. Rumusan masalah penelitian ini dijabarkan menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana tanggapan mahasiswa teknik biologi terhadap Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum. Yang kedua, bagaimana peran mahasiswa jurusan teknik biologi dalam penerapan Merdeka Belajar di IAIN Kerinci. Yang ketiga, bagaimana perkembangan mahasiswa jurusan teknik biologi dalam penerapan Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum. Kemudian tujuan penelitian. Suatu penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tanggapan mahasiswa jurusan teknik biologi terhadap Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran mahasiswa jurusan teknik biologi dalam penerapan Merdeka Belajar di IAIN Kerinci. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perkembangan mahasiswa jurusan teknik biologi dalam penerapan Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis. Manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan alam di bidang implementasi kurikulum 2013 tentang peran dosen dalam penerapan persepsi mahasiswa jurusan teknik biologi tentang Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum. Yang kedua, manfaat praktis. Bermanfaat bagi pihak kampus dan dosen. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat bagi peneliti, bermanfaat sebagai rujukan dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum. Lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. 1. Kerangka berpikir. Pembelajaran biologi umum dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, baik secara individu maupun kelompok. Selama proses pembelajaran, mahasiswa lebih banyak pasif. Kondisi tersebut menunjukkan siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran biologi umum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan proses persepsi mahasiswa biologi jurusan teknik biologi tentang Merdeka Belajar dalam pembelajaran biologi umum untuk lebih meningkatkan minat mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dosen dan mahasiswa, persepsi tentang Merdeka Belajar, dan minat belajar biologi umum.
Kemudian yang ketiga, penelitian yang relevan. Menurut Darmaji Dwi Agus Kurniawan, persepsi mahasiswa pada penuntun praktikum Fisika Dasar 2 berbasis Mobile Learning 2019. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah peneliti ajukan. Untuk kesamaannya ialah sama-sama membahas tentang persepsi mahasiswa. Sedangkan untuk perbedaannya ialah di mana penelitian di atas membahas tentang praktikum Fisika Dasar 2 berbasis Mobile Learning dan juga di tempat dan tahun yang berbeda dengan peneliti dilakukan sehingga hasilnya pun akan berbeda. Lanjut ke bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Creswell 1998 menyatakan, penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci, dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kemudian informan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan, yaitu ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa. Kemudian teknik pemilihan informan. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit. Sampling ini bertujuan membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan sehingga tercapai jumlah sampel yang dibutuhkan. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda, serta rekaman gambar. Observasi ini ada dua tipe, yakni observasi tidak langsung dan observasi partisipan. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui, untuk melengkapi data, dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 2 orang atau lebih. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 3 prosedur perolehan data. Yang pertama, reduksi data atau data reduction. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang, perlu, dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Kemudian yang kedua, penyajian data atau display. Dengan mendisplay atau menyajikan data akan mempermudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian yang berlangsung. Setelah itu, perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami dalam penyajian data. Selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Yang terakhir, verifikasi data atau conclusion drawing predicting. Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data ini dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Mungkin hanya itulah penjelasan singkat dari proposal saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Jurusan Tertulis Biologi tentang Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Biologi Umum di IAIN Kerinci. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.